Semoga inliners tidak terlalu khawatir jika mengalami gejala sesak nafas. Yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah proning secara mandiri untuk meningkatkan saturasi atau kadar oksigen dalam paru-paru. Apa sih proning secara mandiri? Kita simak liputannya. Inliners, beberapa penderita COVID-19 mengalami gejala sesak nafas yang disebabkan oleh kurangnya kadar oksigen atau tingkat saturasi yang rendah. Selain menggunakan ventilator atau bantuan tabung oksigen, inliner bisa proning loh atau tidur tengkurap. Dengan posisi tengkurap, aliran oksigen yang tadinya hanya menumpuk di bagian dada ketika kita tidur terlentang, ini bisa mengalir ke seluruh bagian paru-paru termasuk bagian belakang dan juga samping. Untuk beberapa kasus seperti pasien yang berat di ICU, ini bisa melakukan proning selama 12 bahkan sampai 16 jam. Tetapi bagi Anda ini bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan. Cukup 1 sampai 2 jam saja. Selain itu, beberapa pasien dengan kondisi lemah atau susah membalikan badan bisa berbaring dengan posisi miring ke kanan atau ke kiri, masing-masing selama 1 sampai 2 jam. Proning sesungguhnya adalah tindakan yang biasa diambil tim medis, terlebih bagi pasien dengan penyakit paru berat. Pada kasus dengan edema paru atau acute respiratory distress syndrome, kelainannya adalah bukan di saluran napas. Ya, kelainannya adalah di alveoli atau alveolus atau di parenkim paru yang tempatnya yang jauh dari saluran napas. Nah, di situ dia itu berisi cairannya, ada mungkin sekret atau sputum ya. Nah, kemudian dia itu tidak tersebar merata di mana di paru. Nah, akibatnya oksigenasi tidak terjadi dengan baik. Nah, dengan melakukan prone position, maka bagian paru yang tidak mendapat oksigen sebelumnya akan menjadi terbuka sehingga oksigen bisa masuk ke dalam paru atau alveol yang tertutup oleh cairan tersebut. Proning bisa inliner lakukan jika saturasi di bawah normal ya. Sebelumnya cek saturasi dengan pulse oximeter ya. Jika saturasi berada pada angka 90-95%, Anda bisa proning. Tetapi apabila sudah di bawah 90%, segeralah memeriksakan diri ke dokter untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Aku suka sebel banget dan juga suka heran dengan orang-orang yang merasa dia punya daya tahan tubuh yang kuat sehingga walaupun positif, aku daya tahan tubuhku kuat kok, sehingga terus dia masuk ke kantor, dia tetap bekerja, tetap bertemu dengan orang-orang. Jangan salah, orang-orang dengan komorbiditas, asma, hipertensi, jantung, diabetes, justru mereka yang sangat prone atau mereka sangat rawan untuk terkena COVID-19 yang kita bawa. Walaupun kita nggak sakit, tapi COVID-19 ini mengajarkan kita nggak boleh egois karena kita bisa menularkan ke orang yang daya tahan tubuhnya lebih lemah. Betul.